Manusia selama dia hidup di dunia pasti pernah merasakan galau. Selama kita hidup di dunia, selama itu pula kita jadi objek ujian. Yang dilihat dan diminta dari kita adalah bagaimana kita mengelola jiwa kita dalam merespon perubahan keadaan. Sekelas Nabi Muhammad SAW aja itu merasakan perubahan keadaan karena beliau hidup di dunia. Jadi artinya hidupnya Nabi gak mulus-mulus aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah tepat pada hari ini kita melaksanakan podcast pertama Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid yang berada di Sukajadi. Alhamdulillah kita sudah punya studio yang sederhana ini, tapi kita bisa berproduksi untuk menyapa seluruh pemirsa di seluruh Batam bahkan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bisa menyimak kegiatan podcast kami di Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Pada kesempatan hari ini di podcast yang pertama kita kedatangan seorang tamu istimewa. Beliau seorang alumni Gontor dan lanjut kuliah di Madinah. Dan saat ini beliau adalah pimpinan atau direktur di Rumah Tahfiz Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid Kota Batam. Beliau berasal dari Kota Bandung. Demikian untuk pembuka, kami silahkan kepada Ustadz Yudi mungkin untuk sapa menyapa kepada pemirsa kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Tommy atas waktunya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Selamat pagi kepada semuanya. Alhamdulillah asbahna wa asbahal mulku lillah. La haula wala quwata illa billah. Pagi ini Allah masih izinkan kita untuk bisa menghirup udara pagi dan berada di studio room Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid ya. Yang baru ini Masya Allah. Yang baru. Kebetulan Ustaz Tommy yang hostnya ini adalah rekan saya dulu di pesantren ya. Sekarang berjuang bersama di Baitul Hikmah insya Allah. Ya insya Allah. Ya. Apa kabar Ustaz Tommy ya? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini yang pertama sekali kami menyapa pemirsa semuanya. Ada yang menjadi fenomena resah nih Pak Ustadz ya, keresahan, kegalauan di kalangan masyarakat. Ini kita langsung saja masuk kepada dialog kita pada pertemuan pertama ini, podcast pertama ini Pak Ustadz Yudi. Fenomena yang mau kita angkat yakni tentang kegalauan, keresahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita lihat pemberitaan di media-media televisi itu bagaimana orang itu berani untuk bunuh diri hanya untuk memutus keresahan atau kegalauan pada dirinya. Atau mengalihkan keresahan kegalauan berharap dengan narkoba bisa menghilangkan kegalauan atau keresahannya. Nah, fenomena seperti ini yang sering kita hadapi di tengah-tengah masyarakat, Pak Ustadz. Ini kita khawatirkan akan menjadi penyakit yang bisa memancing orang lain juga untuk bersikap atau memutuskan segala sesuatu tanpa pikir panjang tuh Pak Ustadz. Jadi fenomena keresahan, kegalauan seperti ini sangat santer kita dengar tengah-tengah masyarakat. Menurut antum Pak Ustadz, kira-kira bagaimana tentang keresahan atau kegalauan di tengah masyarakat ini Ustadz? Kira-kira pendapat antum gimana Ustadz? Baik Ustaz Tommy, kegalauan itu kan reaksi jiwa kita terhadap suatu keadaan. Keadaan itu bisa bermacam-macam ya, bisa senang, bisa susah, bisa yang menyedihkan, bisa yang menyakitkan atau menyenangkan. Bahkan orang bisa galau dengan harta ya.
bukan dengan kesedihan, Bang. Dengan yang dengan harta juga bisa galau. menyebabkan galau juga. Galau itu kan reaksi jiwa terhadap suatu perubahan. Oke. Kalau boleh saya tanya balik ke Tommy, kira-kira di dunia ini ada nggak yang nggak galau, nggak resah? Kayaknya setiap orang punya rasa galau, resah itu Ustaz. Punya masalahnya masing-masing. Punya masalah masing-masing Ustaz. Ini. Jadi di muka bumi ini kira-kira nggak ada yang nggak galau ya? Saya rasa begitu Atau Ustaz. ada nggak manusia yang nggak galau? Saya rasa setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing dan itu akan menimbulkan resah atau galau. Cuma bagaimana mengelolanya aja mungkin Ustaz ya orang sehingga terlihat tidak galau, tidak resah. Padahal mungkin dalam hatinya juga punya rasa resah atau galau itu Ustaz. Seperti tadi di awal saya bilang bahwa resah, galau, sedih dan sebagainya itu adalah reaksi jiwa. Artinya hanya orang mati yang nggak galau. Betul. Karena udah nggak ada nyawanya ya. Betul Ustaz. Manusia selama dia hidup di dunia pasti pernah merasakan galau. Permasalahannya adalah bagaimana orang itu mengelola mengelola keadaan yang terjadi. Karena begini, selama kita hidup di dunia, selama itu pula kita jadi objek ujian. Selama kita berada di dunia, berarti dunia itu adalah tempat uji. Selama kita ada di dunia, maka perubahan-perubahan keadaan itu adalah alat uji. Disitulah letak ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi yang dilihat dan diminta dari kita adalah bagaimana kita mengelola jiwa kita dalam merespon perubahan keadaan. Misalnya dari yang kaya menjadi miskin, dari yang tenang menjadi ada guncangan, dari sehat jadi sakit, betul, dari punya jadi tidak punya. Nah, perubahan-perubahan itu ya memang akan selalu ada. Artinya masalah, kemudian sikap selanjutnya yaitu galau atau cemas dan sebagainya itu adalah keniscayaan. Keniscayaan. Jadi tidak bisa manusia menghindari. Betul. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW aja itu merasakan perubahan keadaan karena beliau hidup di dunia. Kemudian beliau juga merasakan hal yang sama seperti manusia biasa. Jadi Nabi pernah merasa kehilangan. Nabi pernah merasa kebingungan. Nabi pernah merasa kekurangan. Jadi artinya hidupnya Nabi gak mulus-mulus aja gitu. Manusiawi ibaratnya ya. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada orang lain, Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad bahwa aku itu Muhammad, basyarum mislukum, manusia biasa seperti kalian. Jadi tidak yang diistimewakan dari seorang Nabi Muhammad SAW adalah beliau adalah seorang nabi manusia biasa yang kemudian diwahyukan kepada beliau, dipersiapkan sedemikian rupa hingga mampu bisa menerima wahyu, kemudian mendakwahkan atau menyiarkan, menyampaikan wahyu-wahyu itu. Artinya kita sudah punya contoh manusia seperti kita yang pernah mengalami kehilangan, kebingungan, dan kekurangan. Artinya Pak Ustadz, itu faktor-faktor yang antum sebutkan tadi adalah faktor-faktor penyebab yang akan nanti menjadikan orang itu merasa resah, merasa galau, adanya perubahan-perubahan, adanya kekurangan, adanya itu ya Ustadz, mungkin penyebab-penyebab yang paling umum kita ketahui bagaimana orang itu akhirnya bisa menjadi resah atau galau. Itu fenomena ya, fenomena di dunia ini dengan perubahan-perubahan keadaan. Kalau bicara penyebab itu bisa macam-macam. Kalaulah misalnya Nabi kan dalam surah Ad-Duha, Nabi SAW itu merasakan kehilangan. Lam yajidka yatiman fa'awa. Allah Subhanahu Wa Taala yang menemukan Nabi SAW dalam keadaan yatim, kehilangan. Orang yatim itu kan merasa kehilangan pelindung, kehilangan ayahnya, kemudian kehilangan ibunya gitu ya. Kemudian wajadaka dhalan fahada,
Dan Allah pula yang mendapati Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan bingung. Wajadaka ailan fa'agna. Dan Allah pula yang mendapati Nabi SAW itu dalam keadaan kekurangan. Tapi Allah kemudian memberikan solusi. Ketika Nabi SAW jadi yatim, merasa kehilangan, beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilindungi. Nabi SAW dilindungi oleh Allah dengan caranya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kemudian menyiapkan Abdul Muthalib, atau bahkan bukan menyiapkan, bahkan Abdul Muthalib sudah ada sebelum bapaknya Nabi Muhammad ada, Nabi Muhammad ada. Artinya menyiapkan sudah dari dulu. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib, dilindungi. Peran seorang bapak sebagai seorang pelindung terpenuhi akhirnya oleh di dalam diri Nabi Muhammad. Kemudian Nabi SAW juga pernah merasa kekurangan, pernah merasa kebingungan. Di ayat keduanya kan wajadaka dhalan fahada. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu akhirnya memberikan solusi. Solusinya Allah memberikan petunjuk. Ketika Nabi SAW ketika dalam hidupnya itu melihat kondisi masyarakat yang begitu penuh dengan dekadensi moral, kerusakan akhlak, moral dan sebagainya di sana sini, Nabi tidak suka berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu. Nabi diberi rasa suka oleh Allah untuk menyendiri. Kemudian Nabi SAW menyendiri di gua yang sampai akhirnya beliau mendapatkan wahyu pertama. Artinya siapa yang membimbing Nabi SAW punya rasa suka untuk menyendiri, kemudian mencari, menunggu bimbingan dari sang penguasa? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi SAW juga ketika merasa kekurangan, kan beliau lahir dalam keadaan ekonomi yang bisa dibilang tidak seberuntung paman-pamannya. Bapaknya Nabi SAW tidak seberuntung paman-pamannya. Paman-pamannya kan kaya. Abu Lahab, Al-Abbas, Hamzah itu orang-orang kaya. Abu Thalib mungkin paman Nabi SAW yang paling miskin di antara mereka. Sampai pun ketika diasuh oleh Abu Thalib, Nabi SAW masih kekurangan. Sampai akhirnya Allah, ini rencana Allah juga ya, Allah pertemukan dengan Siti Khadijah. Masya Allah. Akhirnya Nabi SAW bahkan bisa membiayai perjalanan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta memilih untuk dapat uang banyak dari Bunda Khadijah, kemudian memperkaya diri, tidak. Tapi memuluskan jalan dakwah. Dakwah itu kan perlu biaya. Ya. Lalu Nabi SAW dibimbing seperti itu. Artinya gini, semua masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW bisa direspon dengan baik, bisa disikapi dengan baik, kegalauan itu bisa diatur dengan baik dengan bimbingan Allah. Karena Allah yang menciptakan keadaan, kemudian membuat manusia galau, Allah juga yang mencarikan solusinya. Artinya dalam pandangan Islam, pengelolaan kegalauan dan keresahan itu ya seperti itu Ustadz ya. Mungkin bisa lebih perjelas lagi Ustadz. Ya biasanya gini, namanya orang galau ya. Namanya orang galau itu biasanya gelap, panik, ya kan. Betul. Dia butuh cahaya, seperti orang dalam ruangan yang gelap. Dia nggak bisa jalan kecuali ada cahaya. Betul, Ustaz. Jadi orang-orang yang galau dengan sebuah masalah apapun itu, dia serasa gelap. Ya, serasa nggak tahu mau jalan kemana gitu Ustaz ya, karena gelap itu tadi. Solusinya satu, harus ada cahaya. Harus ada cahaya. Betul. Cahayanya bukan matahari, tapi cahayanya adalah cahaya wahyu, cahaya Al-Quran, cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak panik lagi, tidak gelap mata lagi. Nah orang-orang yang nyari jalan pintas, karena dia tidak bisa menemukan cahaya itu. Masya Allah. Akhirnya dia menemukan cahaya yang lain yang mungkin nisbi ya. Nisbi itu fata morgana mungkin ya. Oh mungkin dengan bunuh diri selesai masalah. Padahal nambah masalah buat keluarganya. Betul. Mabuk-mabukan, narkoba, pergaulan bebas. Seakan-akan masalahnya akan, ternyata enggak, malah nambah masalah. Betul, Ustaz. Semua yang haram itu pasti akan nambah masalah. Narkoba, mabuk-mabukan, perzinahan, pasti akan menimbulkan masalah. Nah, galau itu biasanya Ustaz, itu penyebabnya pertama karena godaan setan.
Tadi kan kita sempat bilang kalau orang tidak menemukan cahaya Allah, dia menemukan cahaya fata morgana. Bisikan setan. Iya, betul. Dia pikir itu mungkin cahaya, padahal Betul. itu Justru setan lah yang mengatakan itulah cahaya, itulah jalan keluar. Iya. Cobalah bunuh diri, cobalah narkoba, cobalah pergaulan bebas, supaya hilang itu masalah, supaya hilang itu pusing di kepala. Padahal itu fata morgana. Siapa yang membuat sesuatu menjadi fata morgana? Ya, kalau bukan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membuat orang sampai sesak dada atau sempit dada dengan masalah, ya setan, bisikan setan. Padahal artinya Ustadz seluruh apa yang menjadi beban hidup manusia itu semua sudah ada ukurannya Ustadz ya. Pasti atas harusnya bisa diatasi dengan cahaya ilahi tadi Ustadz ya, tidak lepas dari itu. Artinya tidak mungkin masalah itu menimpa kepada orang yang tidak mampu untuk mengatasinya, begitu Ustadz ya. Betul. Semua manusia itu ada takarannya. Manusia itu hanya dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencari solusinya kemana. Iya, betul. Sikapnya yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah mencari solusinya kepada Allah atau kepada selain Allah? Nah, kalau solusinya kepada Allah, selamatlah dia. Dia akan merubah keadaan yang tadinya galau, bahkan keadaan yang tadinya menyedihkan menjadi sesuatu yang baik. Yang negatif jadi positif gitu ya. Tapi fenomenanya Ustadz ya, memang lingkungan sekitar setiap orang itu terkadang juga mempengaruhi bagaimana dia bisa mengelola emosi, mengelola kegalauannya, keresahannya, lingkungan Ustadz ya. Jadi bagaimana menurut Ustadz kira-kira? Terkadang kan lingkungan orang kan berbeda-beda Ustadz. Ada orang yang fokus pengen kerja saja di kantor. Ada orang sekali waktu ngopi dengan teman-temannya. Nah, lingkungan seperti itu Ustadz. Jadi menurut Ustadz bagaimana cara mendobrak diri kita itu yang tadinya memang secara pribadi mungkin suka ngopi, jadi duduk menghilangkan keresahan kegalauan dengan ngopi, mungkin begitu Ustadz ya. Maksud Ana itu perlu nggak dia mendobrak untuk mencari jalan lain di samping kebiasaan yang pernah dia lakukan seperti misalnya ngopi atau mabuk-mabukan gitu Ustadz ya. Gitu. Ngopi sama mabuk beda ya. Beda ya, mabuk-mabukan juga gitu. Ngopi halal ya, kalau mabuk haram. Jadi gini. Ada yang mabuk-mabukan juga. Salah satu galau atau stres ya oleh para ilmuwan dokter mengatakan salah satu penyebabnya adalah stres. Terus tekanan sosial. Tekanan sosial ya. Tekanan sosial juga bisa menyebabkan orang galau. Yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah penyebab galaunya adalah tekanan sosial. Tekanan sosialnya berupa apa? Ketika Nabi SAW menjadi nabi, kemudian jadi rasul, berdakwah, tekanan itu begitu muncul kemudian hebat. Bahkan dari kalangan keluarganya sendiri. Itu kan tekanan sosial. Maka dalam surat Al-Hijr itu Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami sungguh telah mengetahui bahwa dirimu Muhammad, dadamu semakin sempit, jadi sempit. Penuh dengan tekanan. Karena apa? Disebabkan bima yaqulun. Tekanan sosial. Iya. Omongan orang-orang yang kita tangkap. Iya. Kita bisa merasakan sendiri lah kalau kita dianggap pendusta, dianggap pembohong, dianggap penyihir. Bagaimana tekanannya gitu Ustadz ya? Tekanannya, jangankan Nabi ya, kita kalau diomongin tetangga aja mungkin resah kemana-mana gitu. Resah kemana, atau diomongin sama teman sejawat, teman rekan kerja. Kan kita nggak nyaman hidup di lingkungan kita, jadi nggak nyaman hidup di tempat kerja kita. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Ya kan? Bima yakulun, karena omongan orang. Jadi tadi yang pertama penyebab galau itu bisikan setan. Yang kedua karena omongan orang. Maka solusinya masih dalam surat An-Nahl itu, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Harus berhubung dengan Allah. Dengan cara apa? Zikir. Menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat tidak hanya sekedar mengingat Allah ya, mengingat bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah yang sudah berkehendak, berarti
Allah pula yang punya solusinya. Oke. Bukan makhluk yang punya solusinya. Dan itu harus yakin gitu Ustaz ya. Harus yakin. Harus yakin. Maka solusinya tadi fasabbih bihamdi rabbika. Sucikanlah Allah SWT dengan cara memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin. Dan jadilah bagian dari orang yang dengan sering sholat, sering sujud. Iya. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatnya itu bukan ke makhluk. Kadang-kadang curhat ke makhluk ya beberapa mungkin ngasih solusi. Tapi ada juga yang akhirnya nambah masalah gitu. Iya, betul. Satu-satu yang tidak nambah masalah itu ya curhatnya kepada Allah. Dan tempat curhat terbaik adalah ketika sholat. Wa kum minas sajidin. Dan teruslah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nah, kenapa harus kepada Allah terus? Karena begini, kita nggak bisa membuat seluruh manusia itu suka sama kita. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi membuat satu Allah suka dengan kita itu bisa saja. Bisa. Tapi membuat semua manusia puas dengan kita, semua tetangga di lingkungan kita suka dengan kita, membuat semua teman kerja di tempat kita kerja suka sama kita, nggak bisa. Maka betul perkataan Al-Hikmah ya yang mengatakan ridallahi goyatun la tutrok wa ridon nasi goyatun la tudrok fadrok ma la tutrok watruk ma la tudrok. Membuat Allah puas adalah tujuan yang bisa dicapai. Sedangkan membuat manusia puas adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Maka capailah apa yang tidak bisa ditinggalkan, tinggalkan apa yang bisa dicapai. Apa yang bisa dicapai? Tujuan Allah, membuat Allah puas. Tujuh itu. Oke. Karena bahkan seorang Imam Syafi'i pun pernah mengatakan ridallahi goyatun la ridon nasi goyatun la tutrok fa'alaika antahris ala ma yuslihuka wa alaikal hirsu bima yaslihuka. Jadi fokusnya adalah apa yang membuat dirimu jadi baik. Siapa yang bisa, satu-satunya yang bisa menjadikan diri kita baik? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, makanya bimbingan wahyu itu perlu. Kita jangan sampai jauh dari Al-Quran. Maka di surat Ad-Duha dan setelah itu surat Al-Insyirah ketika Allah Subhanahu berfirman alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah menyebut itu. Allah menyebut kesulitan berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kemudahan berapa kali? 2 kali. Cuma masalahnya beda Ustaz. Ketika Allah menyebut kesulitan dengan kalimat al-usri itu pakai alif lam. Sedangkan kemudahan dengan yusron juga 2 kali pakai nakiroh, tidak pakai alif lam, pakai tanwin. Artinya apa itu artinya? Artinya kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Fawaidul Fawaid, Allah memang mengulang al-usri pakai alif lam kesulitan itu 2 kali, tapi itu menunjukkan satu kesulitan. Sedangkan kemudahan dengan tanpa alif lam, nakiroh pakai tanwin, disebut 2 kali bermakna 2 kemudahan. Artinya kita semua manusia kalaupun mengalami kesulitan hidup kemudian galau, jangan takut, jangan galau, karena Allah menyiapkan kemudahannya, solusinya lebih banyak dari kesulitannya. Bahkan pakai kata-kata ma'a loh. Ma'a itu berdampingan. Ketika selalu ada. Ketika kesulitan ada, kemudahannya juga sudah diciptakan. Tinggal kita mencari. Gitu. Oke Ustaz. Maka betul kata Nabi SAW, lan yaghlib al-usru yusrain. Kesulitan itu, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan 2 kemudahan. Masya Allah. Artinya luas kemudahan disediakan itu Ustaz ya. Betul. Jadi semua ada Ustaz. Yang terakhir Ustaz, jadi ibaratnya bahwa kegalauan, keresahan itu menurut antum solusi yang paling tepat kita rangkum Ustaz. Tafadhol ke antum Ustaz, kira-kira solusi yang paling tepat untuk menghilangkan galau, menghilangkan resah di setiap diri manusia itu Ustaz. Pertama, solusi pertama adalah harus tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin kepada Allah itu diiringi dengan ibadah ya. Jadi kalau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan
masalah, Allah juga yang kalau Allah, kita yakin Allah menciptakan masalah untuk kita, maka Allah pula yang menciptakan solusinya untuk kita, memberikan solusinya kepada kita ya. Dan diiringi dengan ibadah. Dengan ibadah pastinya. Jadi koneksi kita dengan Allah ya dengan cara ibadah. Betul. Ibadah itu ya sholat, gitu, berpuasa, kemudian baca Quran, mendalami artinya, minta doa itu kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Yang kedua, berilmu. Ilmu kita tidak boleh cukup sampai di sini, karena setiap tahun, setiap level yang kita naiki pasti punya masalahnya yang lebih besar. Iya betul. Tidak bisa kita memecahkan soal SMP dengan jawaban SD. Iya betul. Ya. Tidak bisa kita menjawab pertanyaan kuliahan dengan jawaban yang di SMA. Artinya ilmu kita harus selalu nambah. Iya. Ilmu apa? Ya ilmu apa aja. Ilmu tentang haram halal. Iya. Gitu ya. Jadi orang kalau tahu bahwa bunuh diri itu haram, ya dia tidak akan bunuh diri. Betul. Narkoba haram, dia nggak akan narkoba. Judi online haram, dia nggak akan judi online, gitu ya. Dan ditambah keyakinan bahwa selain itu haram, ya Allah pasti punya solusi yang lain selain yang kelihatan seperti jalan pintas tadi. Iya. Karena begini, orang punya masalah itu kan beban ya. Iya. Seperti orang dikasih beban di kepalanya 50 kilo misalnya. Kira-kira Ustaz Tommy, dia bisa nggak naik tangga? Bisa, tapi berat. Agak berat, Ustaz. Agak tertatih-tatih. Kalau 100 kilo? Lebih lagi, Ustaz. 200 kilo? Kayaknya nggak sanggup. Bukan berat, tapi nggak bisa naik. Bisa naik. Tangga yang pertama bahkan ya. Iya, betul. Caranya bagaimana? Biar dia bisa naik tangga, naik level. Dia turunkan beban. Bebannya turun. Turunkan bebannya. Bagaimana cara menurunkan beban? Ingat, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrok, itu didahului dengan wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha zahrok. Oke. Bukankah kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah menghilangkan beban dari punggungmu itu, yang membebani punggung itu, kemudian kami yang mengangkat namamu. Oke. Artinya orang kamu kalau mau naik level, kita kalau mau bebas dari ujian, jadi dosanya dulu yang harus dihilangkan. Jadi salah satu penafsiran dari wizrok itu dosa. Oke. Jadi itulah solusinya untuk supaya terlepas dari kesulitan, kemudian kita lulus dan naik level. Istighfar. Banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena istighfar itu juga perlu ilmunya kan. Maka betul kata Allah, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ketika Allah mau mengangkat orang-orang ke level berikutnya, ke beberapa level, itu orang beriman dan orang ilmu. Ya ini iman dan ilmu ini kalau gak ditinggalkan, kita pegang teguh, insya Allah naik level. Masya Allah. Terima kasih, sangat luas sekali dan mengerucut yang menjadi solusi untuk bagaimana kita mengelola resah dan galau itu tadi. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Yudi LC yang sudah memberikan kita pandangan terkait apa itu galau, bagaimana keresahan itu merasuki seluruh umat dan apa solusinya. Menurut kita, menurut Ustadz Yudi dan kita pahami semua bahwa semua itu adalah kehendak dari Yang Maha Kuasa dan kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Artinya setiap permasalahan pasti ada solusinya. Tapi jangan cari jalan pintas yang itu bisa mengakibatkan kita lebih hina dan lebih nista. Kembalikan semuanya kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, sujud, dan yakinlah bahwa semua permasalahan yang menyebabkan kita resah dan galau, Allah sudah punya solusinya. Itulah tadi dialog hikmah kita dengan Ustadz Yudi Fahrudin LC. Mudah-mudahan apa yang kita dialogkan ini Ustadznya nanti akan ada bisa memberikan manfaat kepada penonton kita, pemirsa kita. Demikian dialog hikmah yang pertama dari Baitul Hikmah Harun Ar-Rasyid. Kita tutup Ustadz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.